صاحب باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk membahas tentang syama'il Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan-kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tulis di buku ini, Habibana Muhammad. Ada banyak bab di sini, tapi saya akan bawakan beberapa hal yang penting. Kalau tentang fisik Rasulullah SAW, aroma wangi dan sebagainya sudah kita baca beberapa kali ya. Kemudian pada kesempatan ini ada beberapa hal secukup waktu kita akan bahas. Yang pertama, kebersihan Nabi Muhammad SAW. Perlu difahami bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bersih. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bersih zahir dan batinnya. Banyak riwayat ditulis oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, badan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersih dan bersinar. Kalau bersinar itu tidak bisa kita contoh. Artinya memang bawaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dipaparkan dalam hadis, ada Hind bin Abi Halah. Hind itu atau Hindun, ya, itu biasa dipakai untuk nama laki-laki dan perempuan. Hind bin Abi Halah, dia menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW bahwa badan beliau bersinar, organ-organ beliau itu bersinar, aslinya begitu. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Sayyidina Aisyah. Rumahnya tidak terlalu besar, rumah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk sampai ke kota Madinah. Kita melihat Masjid Nabawi, ya, itu bisa bayangkan rumah Rasulullah yang biasa kita berziarah berdiri di depannya, itu rumah Nabi, ya, jadi tidak terlalu besar. Dan itu ada beberapa rumah di situ. Rumah Sayyidina Fatimah ada di situ, rumah Sayyidina Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha juga ada di situ. Jadi suatu saat rumah itu gelap, belum ada penerangan seperti saat ini. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, masuk ke rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kegelapan itu, begitu Nabi datang, maka menjadi terang. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Aisyah, jarum jahit beliau terjatuh dalam kegelapan, tidak terlihat. Tapi begitu Nabi datang, Sayyidina Aisyah bisa melihat jarum itu tadi, ya. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha terheran-heran, kemudian bertanya kepada Nabi, mengungkapkan kekagumannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah ada orang yang tidak bisa melihat aku kelak di hari kiamat. Bertanya, hai Sayyidina Aisyah, waman la yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang pelit. Orang pelit itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Padahal kan masih banyak dosa yang lain atau sifat buruk yang lain, ya, daripada pelit. Tapi kok pelitnya sampai menjadikan dia terhalang melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Aisyah bertanya lagi, wa manil bakhil. Ini cerdasnya Sayyidina Aisyah. Kan
Kemarin sudah disebutkan kan, ada orang bertanya Rasulullah SAW, mungkinkah seorang mukmin itu penakut? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu pelit? Mungkin. Kan begitu kan? Begitu ditanya, apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta? Rasulullah mengatakan, lah, nggak mungkin, nggak boleh maksudnya. Sifatnya nggak boleh. Berarti pelitnya ini bukan pelit sembarangan pelit ini, sampai terhalang untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wa manil bakhil?" Siapa orang yang pelit itu? Nabi menjelaskan, pelit yang dimaksudkan di situ al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit itu apabila disebut namaku dan dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, itu biasakan gitu ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya setiap kali kita mendengar nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau apapun redaksinya boleh, atau Allahumma salli ala Muhammad, apapun redaksinya boleh. Yang penting setiap kali kita mendengar nama Rasulullah, maka kita ucapkan salawat. Wajib hukumnya, sepakat para ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Hanya sedikit perbedaan ya ketika sholat Jumat, begitu kan, sholat Jumat disuruh diam. Tapi ahlu sunnah dari semua 4 madhab tidak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh. Sekalipun sholat Jumat kita mendengarkan baca Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, itu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menganjurkan meninggikan suara itu tadi, ditinggikan suara Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, begitu ya. Dan ini khilaf para ulama di situ ya. Tapi kalau hari Jumat sepakat ulama juga mengatakan kita tetap wajib mengucapkan sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan hadis itu. Jadi orang yang pelit itu adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak bersolawat. Berarti kita diwajibkan di situ supaya tidak mendapatkan tadi predikat yang buruk, pelit tadi, baca sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi bersolawat. Dalam hadis juga disebutkan oleh Imam Baihaqi, innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat sayyahin yang berputar-putar di muka bumi ini, yuballighuni, menyampaikan kepadaku, min ummati assalam, dari umatku. Jadi kita duduk di sini nih, Allahumma sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam, apapun redaksinya kita bersalawat Allahumma sallallahu alaihi wasallam, terus kita ucapkan, malaikat datang mencatat nama kita dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keuntungan kalau kita baca syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal kita bersalawat. Berarti kita nyambung ya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat jadi setiap kali disebut nama sallallahu alaihi wasallam ya, kita membaca seperti itu. Nabi dalam hadis itu menunjukkan bahwa Nabi memang bercahaya. Dari hadis itu ya, kalau kita dalam kegelapan kita datang, kira-kira terang nggak? Kan nggak serang kita, kecuali kita nyalain ya, kita bawa lampu. Tapi Nabi tidak bawa lampu dalam cerita itu, berarti memang fisiknya beda. Nabi fisiknya pun beda. Bahkan disebutkan juga Nabi itu tidak berbayang ya, Nabi itu tidak berbayang. Pernah saya sampaikan waktu itu ya, Nabi itu tidak berbayang. Jadi kalau kena sinar matahari tidak ada bayang-bayangannya. Mengapa? Orang Yahudi itu kalau benci kepada seseorang, dia cari bayang-bayangannya, diinjak untuk menghinakan. Allah jaga Sayyidina Muhammad supaya tidak ada yang menginjak bayang-bayangannya. Allahumma sallim alaihi wa ala alihi. Ya, begitu mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya teruskan hadis-hadis ini, ada pertanyaan begini, tolong dipikirkan. Untuk apa sih kita mengenal fisik Nabi begitu mulia dan sebagainya? Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk kita cinta, untuk kita kagum, dan
yang terpenting lagi, begitu kita berhubungan dengan, nanti kita bacakan sebagian kecerdasan Rasulullah SAW, maka tidak ada manusia yang lebih cerdas dari melebihi Nabi. Oleh karenanya tidak perlu kita kagum kepada kecerdasan siapapun yang menyelisihi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, ini ada orang pinter, ini orang hebat, tapi dia tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kita nggak kagum lagi, nggak boleh kita kagum. Ya, jangan ditawar kalau syariat Nabi itu, nggak boleh ditawar-tawar. Terima, diambil, begitu seperti para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi kecerdasannya bukan cuma kecerdasan biasa, Nabi dijamin tidak akan salah. Nah, itu yang penting. Kalau orang berijtihad mungkin salah, ya, seperti sekarang misalnya ada orang cara menangani COVID itu seperti sekarang, misal begitu, mungkin nanti beberapa bulan lagi akan diralat, ternyata nggak perlu begitu, misal nih, kan berkembang itu, ya, berkembang. Tapi kalau sudah disabdakan oleh Rasulullah itu pasti udah nggak boleh ditawar-tawar lagi, begitu. Ya, itu salah satu niat daripada para ulama menjelaskan kepada orang-orang bahwa Nabi ini memang luar biasa, maka nggak boleh ditawar. Ya, bisa dicerna ataupun akal kita tidak bisa mencernanya. Kalau bersumber dari Rasulullah wajib kita terima dan tidak ada kata tapi, nggak ada itu. Ya, kita buang semua, kita kesampingkan. Hanya itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minun. Dalam Al-Quran mengatakan fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Ini Allah bersumpah. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu? Mereka. La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka kalau ada konflik apapun, ada problem apapun dalam urusan dunia, hakim akhirnya adalah Nabi Muhammad, gitu. Jadi kalau kita punya konflik urusan apapun, kita hanya Rasulullah. Kata Rasulullah benar tidak? Kalau Rasulullah mengatakan salah, jangan pernah kita mengatakan benar walaupun itu dibenarkan oleh jutaan manusia. Nggak bisa. Itu iman namanya, ya. Itu iman. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka bertahkim, menjadikan hakim tunggalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita. Dan kalau sudah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW satu hukum, boleh tidak boleh? Enggak boleh di hati ini ada haraj. Haraj itu apa? Ada unek-unek dalam hati. Kok begini ya? Kok Islam dikit-dikit haram? Kok agama begini dikit-dikit haram? Ya kalau memang yang haram ya dikit-dikit haram. Jangan dekat dengan yang haram. Nanti kita akan ketemu dikit-dikit halal. Kalau kita cari yang halal kan begitu. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Kemudian tsumma yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala menentukan boleh, tidak boleh, halal, haram. Ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada nabi setelahku, misalnya begitu, ya udah enggak pernah ada nabi lagi. Ada orang Islam punya masjid juga, kiblatnya sama. Tapi dia percaya ada nabi setelah nabi. Mau dibilang Islam nggak itu? Islam bukan? Bukan Islam. Karena bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi seperti orang, saya jelaskan lagi, seperti Ahmadiyah, orang mengatakan Ahmadiyah, ya sudah, dia bukan Islam. Karena apa? Karena dia mengakui bahwa ada nabi setelah nabi. Tsumma fi anfusihim harima qadaita wa yusallimu taslima. Apa yusallimu taslima? Pasrah penuh dengan apa ketentuan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ayat ini berkenaan ada seorang Yahudi, asbabun nuzulnya ini,
Ada seorang Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi konflik dengan orang munafik. Sedang ada masalah. Yahudi tahu kalau posisi dia benar. Dalam masalah itu, dia tahu bahwa dia yang benar dan si munafik yang salah. Kata munafik tadi, kita cari hakim. Begitu. Kita cari hakim untuk menentukan siapa yang benar di antara kita. Kata Yahudi tadi karena posisinya benar. Yahudi karena posisi dia benar, dia katakan, ke nabimu dong. Dia kan Rasulullah maksudnya. Pasti nanti kasusnya akan dimenangkan karena dia kuat. Apa kata munafik tadi? Jangan ke Nabi Muhammad. Ke ketua Yahudi aja. Ya, kita pergi ke hakim Yahudi saja karena dia tahu hakim Yahudi itu bisa disogok. Gitu. Kan ini aneh ya? Aneh kejadian ini. Jadi si Yahudi justru minta ke Rasulullah, tapi si orang munafik tadi meminta siapa? Ke Yahudi dengan alasan bisa diatur begitu ya, pokok cocok dari belakang, nanti bisa dimenangkan kasusnya begitu. Dan itu nggak ada di negeri kita, nggak ada ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi sejak dulu orang-orang munafik itu memang nggak pernah mau bertahkim kepada Islam, kepada syariat Nabi Muhammad, dia nggak mau. Begitu. Itu asbabun nuzulnya begitu. Maka datang benar. Kata Yahudi pintar juga ini. Bukan ikhlas, bukan. Tapi Yahudi karena dia menang, posisinya bagus, dia harus bertahkim kepada Rasulullah, pasti menang. Karena dia menang. Kata Yahudi, kamu tuh aneh. Orang Islam, KTP-nya Islam. Ya. Kok kamu nggak mau bertahkim kepada nabimu sendiri? Kan itu nabi. Munafik bingung ini. Ya udahlah kalau begitu. Datang ke Rasulullah SAW. Gitu. Sampai ke Rasulullah, dilihat kasusnya, suruh bicara Yahudi, suruh bicara si orang munafik, benar, si Yahudi yang menang. Kata Rasulullah, benar, kamu salah. Begitu. Keluar, cukup, puas. Orang munafik tadi nggak puas. Sebentar, kita coba tanya ke Abu Bakar. Oh begitu. Tanya lagi ke Sayyidina Abu Bakar. Ya. Loh, Rasulullah SAW sudah menjawab. Jadi orang munafik itu nggak pernah puas ya. Jadi kepada syariat, kalau mau suruh kembali kepada Al-Quran dia nggak mau. Itu orang munafik. Walaupun KTP-nya Muslim. Begitu. Kalau bilang syariat, jangan. Ya, kita punya hukum sendiri. Dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan kasusnya. Sayyidina Abu Bakar kan murid Nabi Muhammad. Benar yang ini benar, kata Sayyidina Abu Bakar, Yahudi ini yang benar. Begitu. Ya. Enggak puas lagi. Begitu. Dia cari pokoknya menang, sampai menang gimana caranya. Ke Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ya. Dan datang ke Sayyidina Umar, kemudian dia ceritakan lagi. Sayyidina Umar tanya ke Rasulullah dong. Oh, tanya ke saya? Sudah. Oh, sudah tanya ke Rasulullah. Begitu ya? Sudah ditanya ke Rasulullah, sudah. Kemudian kurang puas dia, kata Yahudi tadi. Maka kita datang ke Sayyidina Umar. Jawaban Umar, Sayyidina Abu Bakar, jawaban Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sama. Akulah yang menang, kata si Yahudi tadi. Jadi kata Sayyidina Umar, kamu sudah datang ke Rasulullah? Sudah. Masih belum puas juga? Belum puas? Tunggu sebentar. Sayyidina Umar ambil pedang. Begitu ya, dalam riwayatnya begitu. Ya. Dan dieksekusi si munafik tadi. Yahudinya kaget, lari dia. Lari. Sampailah berita itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan Sayyidina Umar tadi membunuh orang Muslim.
Kan begitu. Jadi seolah-olah kan dia orang muslim itu. Maka Allah menafikan keislamannya. Allah jawab ini tadi, fala wa rabbika la yu'minun. Jadi enggak beriman walaupun muslim, walaupun pakai peci begitu, pakai gamis, ya, pakai apa lagi? Semua aksesoris kita pakai semua, tapi tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Nabi Muhammad SAW, maka Allah menafikan imannya. Begitu. Enggak kita jelaskan lagi, sudah sampai segitu aja. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi dalam riwayat itu sampai di situ Allah turunkan. Artinya tidak ada pilihan lain untuk umat Islam kecuali kita menerima apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai fisik yang beda. Rasulullah SAW mempunyai tampilan yang beda. At-Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abi Juhaifah, dari ayahnya, aku melihat Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian yang merah, berwarna merah, tampak sekali bersihnya betis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya tampilannya yang bersih, tapi Rasulullah juga mengajarkan orang untuk berpakaian yang bersih. Itu ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra. Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku belum pernah mencium aroma apapun yang lebih wangi daripada aroma wangi tubuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berarti bersih. Para ulama mengatakan orang yang wangi itu bersih pasti, ya, badannya bersih. Nabi saja itu tampilannya sudah sangat bersih. Kemudian Allah berikan kepada Rasulullah SAW kebersihan lebih daripada yang lain. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Qursufah, bahwa ia mengatakan, di suatu saat Rasulullah singgah di satu tempat, kemudian orang-orang datang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah pulang daripada Abu Qursufah, bibinya dan ibunya bertemu Rasulullah, masuk Islam. Tidak ada dalam riwayat sebutkan, tidak ada orang yang ketemu Rasulullah sekali kemudian nggak cerita, nggak, pasti cerita dia. Karena wajahnya, tampilannya beda dari yang lain. Kalau kita ketemu orang kan biasa-biasa aja begitu ya, orangnya bagaimana, enggak. Tapi setiap orang yang ketemu Rasulullah pasti jadi bahan. Makanya nggak habis-habis itu cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ketemu, dia ceritakan. Ya, ada orang yang melihat Rasulullah, langsung dia ceritakan Nabi itu begini. Salah satunya dari bibi dan ibuku, kata Abu Qursufah tadi, begitu selesai melihat Rasulullah SAW, ibuku dan bibiku berkata, hai anakku, berkata kepada Abu Qursufah, kami belum pernah melihat yang seperti orang ini, nggak pernah, nggak ada orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang pun yang lebih bagus wajahnya dibanding dia, ada, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula lebih bersih pakaiannya, tidak pula lebih halus tutur katanya. Allah SAW. Bajunya bersih, tutur katanya lembut. Itu ciri daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur. Kalau tadi tampilannya sudah bagus. Kalau orang tampilannya bagus, boleh kita mengatakan kepada orang, menasihati orang setelah kita bersih. Kita menasihati orang, kan begitu caranya. Ya, setelah kita menjadi kita contohkan diri kita, kemudian begitu katanya para ulama. Imam Hasan Al-Basri diminta oleh orang begini, wahai imam, khutbahlah, tolong ceramahlah, khutbah Jumat maksudnya, tentang itqu raqabah, pembebasan budak, pahalanya orang membebaskan budak. Dan Imam Hasan Al-Basri begitu hari Jumat dia nggak khutbah tentang
Itqu raqabah. Dia nggak bicara. Sampai beberapa saat ditanya, wahai imam, aku kan minta padamu. Request ini ya. Minta ceramahnya suruh bicara masalah perbudakan ini. Imam Hasan Basri juga tidak menyampaikan khutbahnya. Sampai suatu saat baru Imam Hasan baru dia khutbah tentang keutamaan orang membebaskan budak. Baru ditanya, mengapa baru sekian lama kamu sekarang bicara? Kata Imam Hasan, waktu kau suruh aku untuk ceramah tentang itqu raqabah itu, pembebasan budak, aku belum pernah membebaskan budak. Begitu. Aku belum punya. Aku kumpulkan duit dulu, aku beli budak, kemudian aku bebaskan. Setelah aku bebaskan, aku berani ceramah sekarang. Begitu ya. Kalau sekarang kayaknya terpisah begitu alam ya. Yang penting ngomong sendiri, prakteknya apa beda lagi. Itu tidak berlaku. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang tampilannya kurang bagus, begitu tampilannya. Artinya bajunya kotor. Ya. Ditanya, "Ini siapa? Bawaan siapa ini?" Oh, sahabat yang membawanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah engkau punya baju selain baju ini?" Gitu. Bagus ya? Enggak, kotor kamu? Enggak begitu. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau punya baju selain baju yang kau pakai ini? Mungkin kalau dia bilang enggak punya, Rasulullah akan belikan itu. Akan diberi oleh Rasulullah. Dia bilang, ada ya Rasulullah, tapi belum aku pakai, karena itu di perjalanan. Sahabat mengerti. Oh, berarti Rasulullah begitu perhatian sampai ke baju. Ya. Jadi Nabi ini memperhatikan sampai urusan baju pun itu diperhatikan oleh Rasulullah umatnya. Jadi sahabat-sahabat itu luar biasa, punya anak datang ke Rasulullah, mau pindah rumah datang ke Rasulullah, ya. Nanti mau menikah, bahkan disebutkan juga mau menikah kurang maharnya minta ke Rasulullah. Begitu. Kira-kira kalau kita datang itu ke camat atau Pak Lurah gitu ya, Pak, tolong saya ini mau menikahkan anak kurang modal. Kira-kira bisa keluar nggak itu? Ya, atau kelas wali kota kayak atau dan seterusnya begitu ya. Gila kamu ya. Satpam juga nggak akan kasih gitu ya. Tapi Nabi Muhammad menampung semua masalah umat sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pemimpin yang ideal. Ya. Jadi Rasulullah hanya bertanya, "Tidakkah kau punya baju itu?" Si pembawa orang tadi dia pembantunya. Berarti Rasulullah tidak suka dengan bajumu itu, ayo ganti. Oh, dia disuruh mandi bagus, pakai baju yang baru, kamu dekati Rasulullah sekarang. Begitu Rasulullah lihat, dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Cuma kebersihan untuk dirinya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu begitu perhatian Sayyidina Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha jamilun. Innallaha jamilun. Innallaha jamilun. Allah itu bagus, tampan. Allah Subhanahu wa taala itu bersih, indah. Ya. Yuhibbul jamal. Dan Allah mencintai, menyukai keindahan. Idza kharaja ahadukum ila ikhwanihi falyatahayya fi nafsihi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau ya kalian keluar, ada teman, ada tamu yang datang, boleh tahayya, rapikan bajunya, begitu. Jangan nemuin tamu pakai kaos begini, nggak pantas. Ketemu orang Rasulullah SAW itu kalau mau ada tamu, rapikan bajunya dulu. Tidak pernah terlihat Rasulullah SAW tidak rapi. Padahal itu tamunya kan tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah kan, tapi Rasulullah tetap berpenampilan yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis-hadis ini banyak sekali disebutkan. Saya nukil banyak di dalam kitab ini, dalam buku ini. Kemudian bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah kalau mau ada tamu, zaman dulu mungkin sebagian ada rumah pakai kaca, Rasulullah punya kaca di bawah, gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di rumah ngacanya pakai apa itu? Begitu. Belum banyak cermin, itu dari air. Ada air di rumah, Rasulullah lihat dulu begitu, dirapikan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu Nabi. Jangan bilang ini umat Nabi Muhammad, enggak apa-apa acak-acakan, enggak bisa, rapi. Kalau ikut Rasulullah rapi.
ya, wangi, begitu. Jadi wewangian juga itu dianjurkan. Ya, banyak di kitab-kitab itu disebutkan. Kenapa pakai orang suruh aromanya supaya wangi, supaya tidak jadi omongan orang. Itu niatnya. Ya, kan kasihan. Yang pakai masker mungkin aman ya sekarang. Gitu ya. Kalau aromanya lagi nggak enak kemudian di samping kita, ya, kan kasihan. Sholatnya nggak bisa khusyuk dia. Ya, itu diajarkan sampai seperti itu pun. Saya lihat beberapa masjid dikasih parfum, bagus itu ya. Ada masjid itu sediain parfum, taruh parfum di situ, yang masuk supaya wangi. Begitu. Jangan bawa pulang, ya. Nah, itu punya masjid. Nah, itu bukan wakaf, juga bukan wakaf namanya. Parfum itu kan berkurang, nggak boleh wakaf. Jadi sesuatu yang berkurang itu dia nggak boleh diwakafkan. Ya, jadi kalau di situ namanya sedekah. Saya beli parfum, saya sedekahkan, sodako atau hadiah boleh. Kalau yang hilang, yang habis nggak boleh jadi wakaf. Duit boleh nggak? Nggak boleh. Ya, duit itu nggak bisa diwakafkan karena itu habis. Begitu. Nyambung nggak ini? Alhamdulillah. Ya, sudah. Ya. Nggak, hukumnya begitu, syariatnya begitu kan. Nah, jadi yang hilang, odol boleh nggak? Wakaf. Nggak bisa, habis. Sikat gigi? Boleh. Karpet? Boleh. Sejadah? Boleh. Kipas angin? Boleh. Sabun? 1 kontainer. Wakaf. Boleh nggak? Nggak bisa, karena dia habis. Jelas ya? Nah, itu bukan babnya, bukan situ. Cuma saya ingat aja begitu. Ya. Boleh ya? Kemudian Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi utusan, maka beliau mengenakan pakaian beliau yang paling bagus. Jadi kalau ada tamu, Rasulullah pakai baju yang paling bagus. Ya. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukan hanya Rasulullah pakai baju yang bagus, tapi Rasulullah juga mengajarkan kepada orang-orang, kamu pakai baju yang bagus. Sayyidina Abu Bakar dan Umar, ini ada tamu, pakai baju yang bagus. Begitu. Ya. Jadi Islam itu rapi, bagus. Ya. Makanya Ibnu Abbas juga meratakan, begitu. Orang yang mau pakai jenggot, gitu ya, sunnah. Jenggot itu kalau lebih 1 gebdoh, sebagian ulama merapikannya. Jadi 1 genggam begini. Boleh, nggak apa-apa. Sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dirapikan. Rapikannya bagaimana? Tidak lebih daripada 1 genggam. Lebihnya itu dipotong. Itu diajarkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, ahsinu libasakum, ya, tampilkanlah bajumu yang bagus, perbaguslah pakaian kalian. Itu ajaran Rasulullah. Boleh ya? Boleh. Ya. Wa aslihu rihalakum. Juga kalau punya kendaraan, mobil, begitu. Bukan mobil dipaksakan, bersih paling enggak, begitu ya. Jangan punya mobil sampai kotor. Dunia aja nggak apa-apa. Ya, bukan dunia, itu kan debunya banyak kan, ngerusak. Ya, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi baju bagus, tunggangan juga bagus, bersih maksudnya. Ada orang mengatakan begini, itu urusan dunia nggak apa-apa, yang penting saya hati kita. Enggak. Para ulama mengatakan begini, kalau urusan makan itu sesuaikan selera kita, gitu ya. Tapi kalau baju selera orang dong, jangan selera kita. Saya ini punya keringat luar biasa, sampai heran, ya. Keringat terus. Saya maunya pakai kaos oblong kalau ngajar begitu ya. Tapi kan nggak layak, gitu ya. Tapi kan nggak layak, makanya dikatakan kalau pakaian sesuaikan dengan selera orang. Kalau makan, jangan kita sok-sokan aja begitu. Ya, lihat menu apa kita nggak ngerti, kita pilih aja begitu. Ternyata acar itu. Ya, jadi sesuaikan dengan selera kita, pilih yang kita doyan. Kebuli nggak doyan, ada pilihan lain. Ya, nasi uduk. Begitu. Ya, jadi pilih dengan kita. Tapi kalau baju, biarkan orang
kita sesuaikan, panas-panas lah nggak apa-apa, yang penting ya, yang penting itu selera orang ya. Kemudian ini ada pembahasan sedikit saya bahas di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini khutbah. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah? Banyak orang, khususnya khutbah Jumat ini, ya, khutbah Jumat. Dalam hadis diriwayatkan oleh riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, aku menunaikan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salat beliau pertengahan dan khutbah beliau pertengahan, artinya sedang-sedang. Enggak lama, juga tidak terlalu cepat. Dalam banyak riwayat Rasulullah itu khutbahnya singkat. Begitu. Jadi khutbah Jumat ini perlu dipahami. Ya, ada orang jarang ke masjid, sekali ke masjid khutbahnya lama. Begitu, kapok dia, udah nggak mau lagi ya, karena khutbahnya yang lama. Kemudian cari dalil, itu orang nonton bola 2 jam nggak ada orang protes, giliran khutbah lama dikit orang protes. Berarti dia nggak ngerti fikih ya, beda, itu memang lain urusan. Mau di depan TV apa semua itu setan nggak hadir ya, artinya dibiarin aja sama setan, nggak enak aja begitu kan. Tapi kalau khutbah Jumat tidak boleh lama-lama. Itu singkat berarti khutbahnya Nabi Muhammad. Khutbah Jumat. Kemudian khutbahnya begini. Ciri-ciri orang penghuni surga ada 10. Setengah 1 baru yang kedua. Oh gitu. Ini orang mau janjian ya. Mungkin dia parkir, istrinya ditaruh di pinggir jalan di mobil, dia enak gitu. Baru setengah 1 baru bilang yang kedua. Allahu Akbar, nunggu lagi ya. Dia menikmati sekali begitu ya. Nanti yang jangan, khutbah itu yang singkat. Maka sebagian masjid, saya masih ingat, di sebagian masjid itu dikasih lampu. Dikasih lampu. Kalau kelamaan dikasih lampu itu. Ya, kasih lampu. Jadi lampu kuning, lampu merah. Jadi ingat ya. Begitu. Kalau sudah di merah masih enggak berhenti juga, itu keluar boxer. Ustaz suruh diam aja. Iya, jadi Rasulullah itu khutbahnya singkat. Bahkan lihat ini dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu ya. Dari Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memperpanjang nasihat pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu singkat. Jadi khotib itu walaupun materi khutbahnya nggak bagus, pokok cepat orang senang pasti. Ini bagus nih. Kenapa? Cepat khutbahnya. Begitu. Itu caranya ya. Jangan muter-muter, orang lapar semua. Udah begitu yang hadir sholat Jumat, begitu ya. Yang hadir nggak pakai sunnah, sunnahnya pakai baju yang polos. Udah orang kelaparan, ini sholat, iklan mie, kaos mie masuk ke masjid, yang sini kecap, begitu. Ya, jadi orang sholat, wah habis ini cocok ini. Gitu. Jadi sunnahnya kan pakai baju yang polos, begitu, supaya tidak pecah konsentrasi kita. Ya. Jadi khutbah Rasulullah itu singkat. Akan tetapi yang disampaikan hanya beberapa kata singkat. Jadi Rasulullah itu nggak panjang, beberapa kata singkat. Bahkan para sahabat itu begitu mendengarkan hafal semua. Begitu. Hebat ya. Jadi berarti kalau sampai dihafal itu kan nggak lama. Iya. 10 menit bisa begitu. Diulang-ulang bahkan Rasulullah SAW. Ya, kalau ada sampai 3 kali Rasulullah mengulang-ulangnya itu sampai 3 kali. Itu khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan di sini juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini arti daripada miskin saya sudah sebutkan. Arti daripada miskin. Banyak orang memahami Nabi Muhammad itu miskin, begitu. Apakah benar? Begitu ya. Apa yang dimaksud dengan miskin?
Dalam hadis, Allah mahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa tawaffani miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, kelompokkanlah aku dengan orang-orang miskin. Tapi ini bermasalah ternyata. Artinya tidak seperti yang kita fahami bersama. Pendapat para ulama. Imam Al-Qastallani dalam kitabnya Al-Mawahib Laduniyah, beliau mengatakan bahwa Al-Halibi mengatakan dalam Syu'abul Iman, ya, sebagai bentuk penghormatan